Anda kembali menyaksikan Silang Pendapat di QTV Channel. Kabel diplomatik Amerika Serikat terungkap. Salah satunya menyebutkan sejumlah tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan. 2 harian terbit Australia lalu mempublikasikan itu hingga akhirnya menjadi perhatian di dalam negeri. Apa itu Wikileaks dan perannya untuk pers Indonesia akan menjadi bahasan Silang Pendapat kali ini. Untuk membahas itu kami mengundang Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harimurti. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami, Pak Bambang. Ya, terima kasih. Apa kabar? Ya, baik. Ini sangat menyita perhatian di dalam negeri dan kemudian akhirnya sampai Duta Besar Amerika Serikat bersama dengan Menteri Luar Negeri Martina Talegawa memberikan keterangan pers untuk mengklarifikasi kasus yang terjadi terkait dengan laporan dari Wikileaks. Bagi kita, seandainya kita memilih untuk diam, seandainya kita tidak memilih untuk memberikan tanggapan, nanti ini dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu, kita sangat berkepentingan untuk segera meminta kepada pihak Amerika Serikat memberikan klarifikasi. Karena ini masalah kedutaan Amerika ini, masalahnya mereka yang ceroboh, mereka yang ceroboh sehingga kawat-kawatnya ini keluar dan berisikan informasi-informasi, laporan-laporan yang sifatnya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. And finally, this type of publication by WikiLeaks is extremely irresponsible, and we express our deepest regrets to President Yudhoyono and to the Indonesian people. Thank you, Minister. Ya, dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sama sekali tidak membenarkan laporan yang muncul di Wikileaks. Dan dari pihak Kedubes Amerika Serikat juga menyesalkan laporan yang muncul di Wikileaks. Tapi dari sisi praktisi media dan masyarakat pada umumnya, kemudian kan jadi kita terpaksa harus menyikapi gitu Wikileaks yang selama ini kita mungkin hanya selintas tahunya dan mungkin hanya menjadi relevan ketika ada laporan yang dibocorkan melalui Wikileaks, tapi itu berkaitan dengan perang di Irak dan segala macam. Tapi sekarang sudah sampai di Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana kita harus menyikapi ini? Ya, sebetulnya sih yang paling rugi dengan semua kejadian ini itu para diplomat Amerika Serikat ya. Sebab Wikileaks itu kan intisarinya dia laporan rahasianya para diplomat dia di seluruh dunia disampaikan ke Washington DC. Itu bocor, padahal kan laporan itu tidak dimaksudkan untuk publik. Karena itu dia kan sebetulnya mengutip ketemu orang di pesta, ngobrol, gosip lah gitu. Ya dia pikir menarik untuk diketahui, dikirim ke pusat begitu. Dan yang kasihan juga orang-orang yang diundang katakanlah makan malam oleh Duta Besar Amerika atau diplomat Amerika, biasa ngobrol-ngobrol biasa, dia pikir ini ruangan tertutup, dia ngomong apa adanya, tidak hanya yang dia ketahui sendiri secara pasti, yang dia dengar-dengar, gosip dan sebagainya, tahu-tahu ucapannya itu dilaporkan ke Amerika Serikat dan kemudian dikutip oleh media-media, ucapan yang seharusnya berada di ranah privat. Ya. Oleh karena itu, kalau kami di Dewan Pers akan melihat dulu pada isinya. Kalau isinya menyangkut sesuatu yang untuk kepentingan publik, memang layak untuk diteruskan pada publik, karena itu kepentingannya publik. Tapi kalau itu menyangkut sesuatu yang ranah privat, yang kepentingan publiknya tidak ada, ya harusnya media punya kebijakan untuk yang ini nggak usah lah, karena ini mengganggu hal yang publik juga nggak perlu amat untuk tahu. Gitu. Ya, tapi ini kemudian kan ketika dilihat informasinya yang ada di sana gitu kan bisa dikatakan sebagai informasi yang jika diketahui publik mereka akan merasa bahwa informasi ini penting gitu. Ya, karena sebetulnya hubungannya kan tentang bagaimana. Saya kebetulan udah baca isinya ya. Kalau saya lihat sih kami diskusikan dengan wartawan di Tempo itu kita lihat loh. Pertama ini sih yang namanya gosip yang udah kita dengar lama. Ini kan kejadian berapa tahun lalu. Ketika itu saya ingat betul yang ditulis di Tempo sendiri sebetulnya adalah Pak SBY itu meminta kepada waktu itu kalau nggak salah Jaksa Agung Muda urusan anti korupsi lah. Ada 4 kasus yang dianggap karena ini menyangkut simbol negara, setahu saya bukan dilarang untuk diusut, tapi agar hati-hati karena ini menyangkut simbol negara.
Dan saya lihat memang kenyataannya salah satunya kan menyangkut seseorang yang ketika menjadi sekjen di Deplu dituduh terlibat korupsi, tapi dia diangkat jadi dubes kita di Amerika. Lalu dia sebagai simbol negara dia didiamin aja, tapi begitu dia pulang toh diproses juga dan masuk tahanan juga gitu loh. Jadi kalau kita baca bocoran itu saja yang sebetulnya udah kadaluarsa juga, seolah-olah kan dilarang gitu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya kan tidak. Nah, seharusnya menurut saya wartawan The Age sama itu harusnya dia riset dulu loh. Ini kan kejadian katakan mungkin berapa ya? Mungkin 4-5 tahun lalu. Harusnya dia lihat kejadiannya sesudah itu apa yang terjadi. Gitu. Tidak menelan mentah-mentah begitu saja. Tidak menelan mentah-mentah, bahkan langsung memberi opini tanpa meriset gitu. Tapi kita lihat komentar dari, kita sekarang sedang membicarakan WikiLeaks kan, tidak membicarakan mengenai dua media massa di Australia itu. Tapi yang menarik di sini adalah WikiLeaks ini sendiri dikatakan sebagai alat jurnalistik yang bisa jadi penting. Ini komentar dari atau artikel yang ditulis oleh wartawan dari Times Magazine. Tracy Samantha Smith, dia mengatakan, and if WikiLeaks is used with a healthy dose of skepticism, it could become as important a journalistic tool as the Freedom of Information Act. Menurut Anda, Tracy ini, penulis Times ini terlalu berlebihan atau bagaimana? Enggak, saya sangat setuju dengan tulisan ini. Kata kuncinya adalah with a healthy dose of skepticism. Jadi artinya kita menanggapi WikiLeaks itu jangan seperti sebuah informasi yang pasti benar, tapi sebagai sebuah petunjuk untuk kemudian kita kembangkan sebelum kita tulis gitu loh. Karena itu tadi saya agak mengkritik teman wartawan saya di Australia, kok mereka kan punya banyak waktu untuk ini kan bukan hal yang harus hari itu dipublikasikan karena ini kan kejadian yang sudah sangat lama sekali. Kalau menurut saya harusnya dia riset dulu setelah ucapan itu yang dilakukan berapa tahun yang lalu terjadi, apa sih kejadiannya, apa sih yang dimaksud dengan intervensi pada kasus TK itu. Kasus TK itu sendiri apa? Kalau kita baca artikel itu kan kita nggak dapat apa-apa gitu. Kecuali bahwa ada seorang TB Silalahi bicara di acaranya kedutaan Amerika Serikat gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Silang Pendapat hanya di QTV Channel.